Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5B akan menjelaskan tentang desain primer. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu dengan saya sendiri, dengan Asra Al-Zali, dengan akhiran NIM 3011, dan rekan saya. Saya Salsabila Diana Dima dengan akhiran yang 3021. Saya Anggia Yunisa Rahab dengan akhiran NIM 2022. Saya Giska Aprilianti dengan akhiran NIM 1008. Saya Nadia Desi Andriani dengan akhiran NIM 1035. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu desain primer. Yaitu desain primer adalah proses merancang sekuen DNA pendek yang digunakan untuk menginisiasi proses replikasi DNA pada teknik seperti PCR. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke web NCBI. Pertama kita akan mengubah all database-nya menjadi pilihan nukleus. Nukleotida maksudnya. Lalu kita copy spesies yang ingin kita cari yaitu Rasbora argyrotaceae dengan menambahkan kata-kata komplit genom, lalu search. Baik, setelah itu muncul halaman seperti ini. Kita pilih paling atas. Lalu muncullah dengan DNA 16 16.740. Nah, untuk mencari COX1, kita cukup kontrol F atau bisa langsung scroll ke bawah dengan menentukan, nah di sini kan ada tulisan gininya, cukup kita copy angka gennya atau CDS-nya, copy, lalu kita kembali scroll ke atas. Nah, di change region ini kita klik. Nah, pilih selected region, lalu copy from angka yang awal, hapus angka yang terakhir, nah ya, lalu untuk dari gen tersebut, lalu update view. Nah, maka di sini dapat kita lihat DNA-nya itu berubah, bahasa DNA-nya yaitu 1551. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pilih pick primers. Ubah di sini di bagian database menjadi NT. Lalu klik Get Primers. Di sini ada 10 primer pair, di mana setiap primer itu memiliki ketentuannya. Di mana untuk primer yang baik, itu ketentuannya untuk GC-nya 40-60%. Selain itu, panjangnya 80-30 BP. Dan juga untuk TM-nya itu 50-65 derajat. Dan dia memiliki self and cross dimmer dan juga self complementary tidak lebih dari 5. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dapat dilihat pada halaman ini, setiap primer itu memiliki dua tipe primer, yaitu forward primer dan reverse primer. Jadi, yang akan digunakan dalam analisis adalah sepasang primer ini, yaitu forward dan reverse.
di mana masing-masing primer itu memiliki ketentuan atau karakter-karakter yang berbeda, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai dari TM, persentase GC, lalu self complementary, serta eh, lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melihat apakah primer ini itu merupakan primer yang spesifik untuk satu spesies atau bukan merupakan primer yang spesifik. Nah, untuk langkahnya yang pertama, dapat kita buka primer BLAST NCBI. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan sequence forward primer dan juga reverse primer dari primer yang akan kita cek spesifikasinya. Nah, misalnya primer yang pertama dapat kita copy bagian sequence forward primernya, lalu balik ke primer blast dan ditempel. Begitupun dengan yang reverse primer. Kemudian scroll hingga bagian bawah dan ubah bagian database dari yang awalnya RefSeq mRNA menjadi NT atau nukleotide. Lah, untuk pilihan organismenya ini bisa dikosongkan karena seperti tujuan awal kita adalah untuk melihat apakah primer ini itu spesifik atau tidak. Jadi tidak perlu dicantumkan organismenya. Lalu klik Get Primer. Nah, untuk primer nomor 1 ini dapat dilihat bahwa primer ini juga atau sequence CO1 ini juga ditemukan pada organisme lain. Bisa di scroll ke bawah, Anggi. Tidak hanya di spesies Rasbora argyrotanea, tapi juga ada pada spesies Anser brasictinus. Kemudian juga ada pada spesies lainnya seperti Parabotis. Jadi dapat disimpulkan bahwa primer yang pertama ini bukanlah primer yang spesifik. Karena dia tidak hanya ditemukan pada spesies Rasbora argyrotanea saja, tetapi juga ditemukan pada beberapa spesies lain. Nah, hal ini juga kita lakukan pada primer-primer selanjutnya, sampai primer yang ke-10. Nah, untuk primer yang kedua, ini juga tidak bersifat spesifik karena ditemukan juga spesies lain yaitu Trigonopoma sp. Kemudian juga ada spesies Aquilonastra anomala dan spesies lain sebagainya. Kemudian untuk primer yang ketiga, ini juga diduga atau ditemukan pada spesies lain, contohnya Rasbora trilineata, selain dari Rasbora argyrotanea. Kemudian juga ada Rasbora calochroma. Kemudian untuk primer selanjutnya, dapat dilihat dia juga berada pada spesies Rasbora sumatrana, jadi juga tidak bersifat spesifik. Nah, untuk primer yang kelima, ini juga dapat dilihat juga ditemukan pada spesies lain, yaitu Rasbora trilineata. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari primer 1 sampai 5 ini tidak ditemukan primer yang spesifik karena ditemukan juga pada beberapa spesies lainnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
materi yang selanjutnya, yaitu kita akan melihat primer yang ke-6 sampai 10, di mana untuk primer yang ke-6, bisa teman-teman lihat bahwa primer tersebut tidak hanya membahas tentang ras bola Argyrotenia, tetapi masih ada spesies seperti ras bola Trineata, sehingga spesies 6 ini tidak menjadi spesies yang spesifik untuk menuju pada satu spesies saja. Kemudian setelah itu kita masuk ke spesies primer nomor 7. Primer 7 itu dia Ya, sama guys. seperti primer nomor 6, di mana dia hanya tidak membahas tentang ras bola Argiothenia saja, tetapi masih membahas beberapa spesies lain seperti ras bola Trineata. Kemudian untuk primer 8, untuk primer 8, itu sama seperti primer yang sebelumnya, yaitu tidak adanya membahas tentang ras bola Argiothenia ini secara spesifik, tetapi masih membahas beberapa spesies seperti ras bola sumatrana. Kemudian untuk materi yang ke-9, yaitu primer 9, itu juga tidak memiliki spesifikasi terhadap satu spesies, yaitu ras bola Argiothenia saja, tetapi dia juga membahas tentang Trigonopha sp. Kemudian kita lihat tentang primer yang terakhir, yaitu primer 10, di mana primer 10 ini juga tidak di mana primer 10 ini dia merupakan primer yang spesifik. Pada primer 10 ini dia hanya terdapat satu spesies saja, yaitu ras bola Argiothenia, di mana ini merupakan primer terbaik yang dimiliki oleh ras bola Argiothenia ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di mana jadi kesimpulannya dari primer terbaik ini adalah primer yang memiliki spesifitas yang tinggi, stabilitas ternal optimal, dan bebas dari struktur sekunder, sehingga mampu menghasilkan amplifikasi PCR yang akurat, efisien, dan tanpa produk non-spesifik. Primer yang terbaik ini memiliki panjang 18-25 BP, GC konteksnya 50-65 dengan selisih TM-nya itu kurang dari 3 derajat Celcius serta tidak mengandung hairpin, self-dinner, atau coarse dinner yang signifikan. Nah, ujung 3 aksen ini harus stabil dan memiliki 1-2 GC agar polimerase dapat mempunyai sintesis DNA dengan maksimal. Primer ini juga harus menargetkan satu lokasi genom sehingga hanya menghasilkan satu amplikon sesuai target. Nah, salah satunya itu di sini terlihat di primer 10 itu hanya terdapat satu saja. Nah, jadi primer 10 ini adalah primer yang terbaik yang spesifik dan stabil. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.